Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang usaha rekayasa psikologi dan profesionalisme. Itu kan saya Atika Sari, nomor absen 15. Saya Sri Moyoda, nomor absen 13. Saya Muhammad Rasul, absen 21. Saya Birmana. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Satu, konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi karakteristik individual dan motivasi diri. Dua, rekayasa adalah penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk menjawab semua persoalan hidup manusia. Tiga, jasa adalah layanan, perbuatan atau tindakan yang membentuk segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Tiga, profesi adalah suatu istilah yang merujuk pada suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus. Empat, profesionalis adalah orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Selanjutnya, produksi jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama, identifikasi produk jasa. Produk jasa memiliki ciri-ciri: satu, tidak terwujud; dua, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya; tiga, mudah berubah-ubah tergantung penyedia jasanya; empat, daya tahan yang tergantung permintaan. Contoh jasa profesi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jasa penyedia makanan bagi usia balita, dilengkapi oleh informasi gizi dengan kreatif yang menjadi kesukaan anak balita. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit, diantaranya profesi: satu, fotografer; dua, kameramen; tiga, desainer pakaian; empat, sablon; tiga, lima, animator, dan lain-lain. Usaha jasa berbasis pelanggan dimaksudkan adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa oleh pelanggan. Dua, sistem produksi usaha jasa. Dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dari kreasi seseorang. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau disebut digital company. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja yang dimaksud seperti pada gambar. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi: satu, komunikasi berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan; dua, teamwork, kontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja; tiga, problem solving, berkontribusi produktif terhadap hasil guna; empat, inisiatif dan enterprise, berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif; lima, self management, berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja; enam, belajar, berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya; tujuh, teknologi, berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi. Yang pertama, profesi bidan. Bidan sebagai profesi pendamping seorang ibu menghadapi persalinan atau kelahiran sehingga ibu dan bayi lahir dengan selamat. Bidan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin dalam menjalankan proses produksi. C. Penghitungan harga jual produk jasa. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran, yaitu ditentukan dari harga yang mampu dibayar konsumen
dan harga yang mampu diterima produsen sehingga tercipta suatu harga keseimbangan. Yang kedua adalah pendekatan biaya, yaitu ditentukan melalui perhitungan jumlah biaya yang diperlukan oleh produsen untuk menghasilkan suatu produk tambah besarnya kebutuhan yang diinginkan. Yang ketiga adalah pendekatan pasar, yaitu ditentukan melalui perhitungan variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti kondisi dan situasi ekonomi, politik, persaingan, dan variabel lainnya. Penghitungan harga jual produk jasa juga ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Yang kedua adalah tingkat kesulitan pekerjaan. Yang ketiga bahan dan peralatan yang digunakan. Dan yang keempat adalah standar sesuai standar UMR. D. Media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama, pengertian media promosi. Promosi merupakan kegiatan mengkomunikasikan suatu produk kepada khalayak ramai untuk memperkenalkan produk dan mengajak serta mendorong konsumen untuk menggunakan produk guna mendapatkan penghasilan dan keuntungan. Yang kedua, macam-macam media promosi. Yang pertama adalah website. Yang kedua adalah berbagai gambar melalui Pinterest. Yang ketiga, aktivitas medsos dengan postingan foto, kutipan yang berhubungan dengan bisnis. Yang keempat, membuat blog tentang produk yang dipromosikan dan langsung link ke Facebook atau Twitter. Yang kelima yaitu jaringan sesama bisnis. Yang keenam, menggunakan iklan. Dan yang terakhir bisa dengan menulis dengan juga online lain. Yang ketiga, media promosi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Promosi produk juga dapat dilakukan melalui kegiatan pameran untuk memperlihatkan contoh produk dan menjelaskan produk yang dipromosikan. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Pertama, pengertian sistem konsinyasi. Konsinyasi itu sendiri adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau pemilik toko, di mana pemilik barang menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Yang kedua, penjualan dengan sistem konsinyasi. Untuk pembagian keuntungannya sendiri biasanya ada beberapa macam, seperti penyalur pemilik toko akan menjual dengan nilai jual tinggi dibandingkan dengan harga yang ia dapat dari si pemilik barang atau produk dan selisihnya menjadi laba si penyalur. Atau yang kedua, pemilik barang sudah menentukan harga jualnya dan si penyalur atau pemilik toko mendapatkan persentase dari barang yang terjual, misal 10% sampai 20%. Nah, evaluasi kegiatan usaha jasa profesi dan profesional. Tujuan evaluasi kegiatan dan usaha jasa profesi adalah untuk mengetahui dari tahapan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan dari usaha. Apakah dengan adanya usaha itu sendiri akan dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan.